Oke, jalan cerita Boruto episode 214 saat ini tuh sudah diketahui sinopsisnya berdasarkan informasi dari Organic Dinosaurs dan referensi lain. Di mana episode 214 ini mengadaptasi chapter 46 akhir dan 47 serta 48, di mana ini adalah berjudul Takdir yang Sudah Ditentukan. Nah, cerita di sini nanti adalah pertempuran gila-gilaan yang akhirnya membuat Isshiki itu benar-benar bangkit. Sementara itu Kashin Koji ini mulai melepas beberapa jutsu pamungkasnya. Dan yang terpenting adalah di sini pecahnya topeng dari Kashin Koji ini, guys. Nah, sebelum pada akhirnya ia melakukan Senjutsu Sagemode. Serius kalian harus nonton ikuti Boruto sekarang ini karena sesaat ini tinggal menunggu waktu lagi di mana Isshiki akan melakukan invasinya ke desa daun sendiri. Oke, kita breakdown full jalan cerita Boruto 214. Hai guys, welcome back to DRTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai breakdown Boruto episode 214, Takdir yang Sudah Ditentukan. Oke, biar nggak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Boruto 214 ini sinopsisnya itu berbunyi seperti ini. Di tempat di persembunyian Kara, pertempuran antara Kashin Koji dan Jigen telah dimulai. Jika Jigen mendapatkan kembali kekuatannya seperti anggota klan Otsutsuki, tidak ada cara lagi bagi Kashin Koji untuk bisa menentang kekuatan yang luar biasa itu. Dan sebelum skenario itu terjadi, dia harus mengalahkan Jigen dan mengeluarkan bentuk asli Isshiki yang telah mengendalikan tubuh Jigen sendiri. Dengan cermat, Koji itu merencanakan langkah berikutnya untuk mencapai hasil tersebut. Kashin Koji mulai melepaskan berbagai jutsu andalannya. Sementara itu, di desa Konohagakure sendiri, Naruto dan yang lainnya telah mengawasi pertempuran mereka melalui perangkat Amado. Mereka melihat Kashin Koji itu dan rencananya telah berhasil, dan akhirnya musuh terkuat dan terburuk pun mereka telah muncul ke permukaan. Ya, dia adalah Otsutsuki Isshiki. Lalu di saat yang sama nih, Naruto dan yang lainnya itu menyaksikan fenomena berdampak yang telah terjadi dengan karma milik Kawaki sebagai hasil langsung dari manifestasi Isshiki Otsutsuki. Dan guys, itulah sinopsis yang akan kita breakdown lebih lanjut mulai dari sini. Oke, kita sendiri berpikir bahwa kejadian dimulai dari chapter 46 akhir di mana pertempuran Kashin Koji dan Jigen sedang berlangsung. Nah, kemungkinan nih percakapannya itu dimulai saat Amado menggambarkan semuanya. Sudah aku bilang kan, ini adalah kesalahpahaman besar. Isshiki memang mengambil alih tubuh dari Jigen, tetapi itu bukan menggunakan karma seperti yang aku bicarakan. Alasannya cukup mudah, dia saat itu sedang sangat lemah dan hampir mati. Lalu untuk bisa memberi karma adalah tugas yang sangat berat. Dia tak punya energi yang cukup untuk melakukannya. Karenanya Isshiki memakai rencana yang terpaksa. Dia menggunakan jutsu rahasianya Sukuna Hikona untuk mengecilkan tubuh. Kemudian dia menyusup ke dalam tubuh Jigen dari telinganya dan hidup di dalam tubuh Jigen dengan menyerap nutrisi darinya dan sama seperti sebuah parasit. Pada akhirnya dia bisa mengendalikan tubuh Jigen menggunakan perkataan dan pemikirannya, tapi secara fisik Isshiki masih ada dalam tubuh Jigen. Dan sekarang Isshiki telah memberikan karma kepadanya. Namun Kashin Koji sekarang bergerak sendirian untuk mengeluarkan jiwa yang besar itu. Dan pertempuran kembali lagi nih, saat dimana Jigen serius dengan cakra besar itu mengeluarkan sebuah tanduk. Lalu ia melompat ke arah Kashin Koji, dan kita tahu nih bahwa baku hantam tak terhindarkan lagi, bahkan membuat Kashin Koji terpukul beberapa kali. Namun dia menggunakan teknik rawa-rawa hitam itu seperti Jiraiya dahulu, Jigen terkena perangkapnya. Nah, sesaat nih setelah Jigen berhasil keluar, dia itu melemparkan tongkat hitamnya itu dan hampir mengenai Koji. Namun di saat bersamaan pula Kashin Koji itu telah mengeluarkan trik andalannya, sebuah segel besar berada di bawah Jigen. Dan inilah momentumnya nih. Dia adalah sebuah lingkaran segel ritual di mana teknik Kashin Koji untuk memanggil Kuchiyose berupa api asli yang terdapat dari gunung berapi yang sangat jauh. Itu adalah api alami dan bukan berasal dari sebuah cakra. Karena itulah Jigen tak akan bisa mengisapnya dengan sebuah karma. Nah, sementara itu nih, Amado yang berada di Konoha itu masih terus menjelaskan. Dia mengatakan seperti ini. Kita tak boleh membiarkannya bangkit kembali dalam tubuh Kawaki. Kekuatan Isshiki itu sangatlah besar. Jika dia kembali ke wujud aslinya, kita tak akan bisa menghentikannya sama sekali. Dan itu akan jadi akhir dari dunia ini. Selama ada karma, Otsutsuki akan bangkit sekali lagi dan mereka adalah makhluk yang berhasil melampaui kematian. Tetapi bukan berarti mustahil untuk dilenyapkan. Kalian dengar, mulai sekarang aku akan ajarkan kalian semua cara untuk membunuh seorang Otsutsuki. Dan dari sini dimulailah cerita sesungguhnya dari episode 214, Takdir yang Sudah Ditentukan itu. Nah, api Kashin Koji yang menyala-nyala itu bahkan dilihat oleh Boruto dan Kawaki. Mereka mengatakan seperti ini.
Woi, api itu sangat besar dan terus bertambah besarnya, tapi dia pasti akan menyerapnya dengan karma lagi kan? Nah, Kawaki langsung menjawabnya, tidak Boruto, api itu tidak dibuat menggunakan cakra, itu api alami atau asli. Jigen tak akan bisa untuk menyerapnya. Namun meskipun begitu nih, semua orang terkejut karena Jigen masih sempat-sempatnya mengecilkan volume api Kashin-Koji sendiri jika melakukannya dengan kemampuan khususnya. Dan Amado mengatakan jika itu adalah jutsu rahasia dari Ishiki, namanya adalah teknik Sukuna Hikona. Nah, itu bisa mengecilkan hampir apapun dan juga mengembalikannya seperti semula, terkecuali adalah makhluk hidup. Dia bisa mengecilkan dirinya sendiri tapi tidak untuk makhluk lain. Dan selain yang kusebutkan tadi, semuanya bisa, bahkan sebuah api milik Kashin-Koji sekalipun. Nah, lalu Shikamaru tuh menjawabnya seperti ini. Kemampuannya sederhana namun sangat menakutkan. Jadi bagaimana pria bertopeng itu akan menghadapinya? Amado kemudian menjawabnya dengan cepat. Oh, kami tentu sudah mengantisipasi akan hal ini. Malahan itulah kenapa kami memilih untuk menyerangnya sekarang. Dan tiba-tiba, krak, tubuh Jigen retak dan ia hampir terjatuh. Bahkan di sini ia mengatakan sendiri seperti ini. Tubuh Jigen sudah mencapai batasnya. Dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Aku sendiri juga sudah hampir menghabiskan cakranya. Dan suara Jigen itu mengerang kesakitan dan api itu kemudian membesar lagi tuh. Amado kemudian menjelaskan lagi nih. Dia itu masih belum pulih dari pertarungan melawan kalian berdua. Jadi mustahil baginya untuk terus mengecilkan api yang menyala-nyala selamanya itu dari sebuah gunung berapi. Dan di saat Jigen itu terbakar, Naruto yang mengatakan seperti ini. Inikah cara untuk membunuh seorang Otsutsuki? Nah, momen seperti itu langsung disindir oleh Sasuke. Dia mengatakan seperti ini. Apa kau ini tidak memperhatikan sama sekali? Kau ternyata masih sangat bodoh ya. Kau tidak mendengarkan. Dia masih punya karma, Naruto. Selama mereka memiliki karma, Otsutsuki itu tidak akan pernah mati. Mereka akan terus bangkit sekali lagi. Dan saat ini Otsutsuki Ishiki dia punya Jigen dan Kawaki, dua tubuh yang ditanam karma. Dan intinya dia bisa bangkit lagi sebanyak 2 kali. Bukankah itu benar, Amado? Tanya Sasuke. Nah, lalu ilmuwan itu meresponnya. Itu benar Sasuke, kau memang sangat cepat memahami situasinya. Nah, tetapi nih di sini tuh Sasuke kembali bertanya, jika Ishiki mau bangkit lagi dari dalam tubuh Kawaki, bukannya tubuh Jigen yang tidak cocok itu kita tak akan bisa menghentikannya, dan itu akan jadi akhir dari dunia sendiri, Amado. Ini tak masuk akal. Jika Jigen mati membawa Ishiki bersamanya, maka Kawaki akan jadi tubuh satu-satunya yang tersisa. Kita termakan langsung ke dalam jebakan Ishiki, benar begitu kan, Amado? Lalu Shikamaru yang sudah jengkel dia merespon seperti ini. Sialan, jangan bilang dari lawan ini semua cuma tipuan dari Ishiki. Dan sambil berjalan tenang itu, Kawaki juga masuk ke ruangan itu dan boom, dia menyerang Amado. Namun dengan cepat ditebas oleh Sasuke dengan katananya sendiri. Nah, Kawaki saat itu kesakitan dan Amado menyapanya. Oh, lama tak jumpa Kawaki, kau kelihatannya sehat. Kawaki langsung meresponnya nih. Amado, dasar brengsek kau, apa sebenarnya rencanamu? Nah, lalu Amado membalasnya. Kawaki, aku tak suka dengan tuduhanmu itu. Ini hanya kesalahpahaman yang rumit. Biar aku selesaikan menjelaskannya, maka kau akan lihat apa maksudku sendiri. Kalian dengar, Jigen pasti akan segera mati, terbakar beberapa menit lagi. Ini bersamaan dengan Ishiki yang ada di dalamnya. Dan saat itu, saat sebuah Otsutsuki mati, proses transfer ke tubuh lain akan langsung berjalan. Bahkan Ishiki sendiri tak akan bisa mengendalikannya. Itu adalah peraturan karma yang cukup mutlak. Dan walau Jigen dan Kawaki sama-sama adalah tubuh dari Ishiki, karma Jigen sudah cukup waktu untuk mulai pengekstrakan. Jadi Jigen sudah siap digunakan kapanpun sebagai tubuh Ishiki. Sedangkan Kawaki masih belum menyelesaikan prosesnya sendiri, dan itu sama dengan Boruto. Perubahan Otsutsuki masih dalam sebuah proses, tetapi masih akan butuh waktu yang lama. Dan ini singkatnya, dia masih belum bisa dipakai sebuah tubuh dari Ishiki Otsutsuki. Dan lalu Shikamaru menjawabnya. Jadi maksudmu, jika Jigen sekarang mati dan karma Kawaki belum bisa digunakan, Ishiki untuk sementara tak akan bangkit, setidaknya Kawaki selesai dengan tubuh yang layak, begitu katamu, Amado. Lalu Boruto yang menyadari mengatakan seperti ini. Tunggu dulu, jangan bilang kau mau membunuh Kawaki. Nah, dengan cepat ilmuwan itu mengatakan seperti ini. Yaitu adalah salah satu caranya, namun Naruto bersikeras dia tak akan mengizinkan hal itu terjadi kepada Kawaki sendiri. Nah, namun Amado di sini masih melanjutkan, dia mengatakan seperti ini. Tenanglah, ini sudah saatnya. Kembali nyalakan kamera itu dan Amado mengatakan sekali lagi. Lihatlah baik-baik kalian semuanya. Otsutsuki Ishiki akan menunjukkan wujud aslinya. Kalian dengar, memang benar Jigen itu sudah mati, tetapi secara medis, namun tidak di sisi sebagai tubuh seorang Otsutsuki. Tak peduli apakah mayat itu sudah terbakar, selama tubuh itu memiliki karma, itu berfungsi untuk menjadi tubuh reinkarnasi. Amado kembali mengatakan seperti ini.
Aku senang kau di sini Kawaki. Ada sesuatu yang ingin kupastikan dengan mataku sendiri. Fenomena yang akan terjadi pada tubuhmu. Dan beberapa saat nih, boom, Kawaki menjerit kesakitan karena itu muncul mendadak dan mengerang dengan keras dan semua orang menyaksikan hal itu. Begitupun Amado yang bilang, ini juga pertama kalinya aku melihatnya. Namun beberapa detik setelah itu, Karma tiba-tiba menghilang semuanya secara utuh dan Kawaki langsung pingsan. Nah, di sini Amado mengatakan, lihatlah baik-baik telapak kiri Kawaki. Dan boom, semua orang terkejut karena di tangannya sudah benar-benar menghilang. Dan momen kembali lagi kepada Kashin Koji, di mana Koji itu mengatakan seperti ini. Semua apinya langsung mengecil. Kekuatan yang sangat besar sekali. Dia akhirnya bisa menunjukkan dirinya, sang Otsutsuki Ishiki. Nah, sebelum itu Shin berpindah ke Naruto yang berteriak. Dia mengatakan seperti ini. Oi Amado, jelaskan pada kami apa yang sedang terjadi di sini. Nah, Amado tuh langsung meresponnya dengan cepat tuh. Sepertinya itu adalah reinkarnasi dari Ishiki yang sudah selesai dengan memakai tubuh dari Jigen tentunya. Dan di sini Sasuke itu meresponnya, itu jelas, tapi kenapa hal aneh seperti itu tadi terjadi pada Kawaki di saat yang bersamaan? Itu sepertinya bukan kebetulan. Apa hubungan itu dengan kebangkitan Ishiki sendiri, Amado? Nah, lalu Amado itu kembali menjawabnya. Dia mengatakan seperti ini. Tentu saja itu bukan sebuah kebetulan. Saat sebuah Otsutsuki berinkarnasi memakai sebuah tubuh, semua karma yang ditanam di tubuh lainnya akan terhapus secara bersamaan. Mau berapa banyak pun tubuh yang ada, dan aku menduga akan semua hal itu. Semacam fitur keamanan untuk mencegah terciptanya dua kopian dengan kepribadian yang sama. Dan ya, itu semua tak jadi masalah. Yang terpenting sekarang ini adalah dia tak lagi memiliki satupun tubuh reinkarnasi lagi. Nah, apakah kalian paham artinya itu? Ya benar, kita bisa membunuh seorang Otsutsuki untuk selamanya. Dan boom, lihatlah bagaimana Ishiki berdiri dengan tenang itu dari balik bayangan api dari Kashin Koji. Lalu si manusia bertopeng itu berujar seperti ini. Akhirnya kita bertemu, Otsutsuki Ishiki. Dan dari sini saja nih, Koji ini sudah dikejutkan benda-benda berterbangan dan ukurannya itu bisa membesar dengan sangat cepat. Ia menduga bahwa itu karena seorang Otsutsuki. Bahkan saking besarnya dampak tekanannya, kata Kashin Koji juga terlempar dan menghilang. Dan di saat itu pun layar kamera itu juga ikutan mati. Dan kita tahu bahwa Naruto mengatakan seperti ini. Apakah Kashin Koji itu baik-baik saja? Nah, Amado itu menjawabnya, rencananya sebagian besar itu telah berhasil. Ia berhasil memancing Ishiki keluar dari tubuh Jigen. Dan di sini Koji sudah memenuhi tugasnya dengan sangat sempurna. Tapi sejak awal rencananya memang seperti itu. Kami tak akan mengambil resiko besar ini jika Ishiki itu adalah lawan yang mudah dikalahkan. Nah, lalu di sini Naruto tuh meresponnya. Dia mengatakan seperti ini. Aku tak tahu kenapa, tapi aku tak bisa menghilangkan perasaan kalau dia melawan Ishiki dengan niat yang sungguh-sungguh untuk membunuhnya. Amado, kau sudah menjelaskan semuanya padanya, bukan? Kalau misi ini adalah misi bunuh diri. Lalu Amado meresponnya. Apa maksudmu dan kenapa kau peduli? Aku tak tahu Amado, tapi aku sungguh tak paham kenapa aku sangat khawatir dengannya. Apakah ini yang disebut dengan ikatan sentimental guys, yang hanya Naruto rasakan karena manusia bertopeng itu tekniknya mengingatkan kita dengan seseorang. Nah, Shin kembali lagi nih dengan Ishiki dan Kashin Koji. Percakapannya mereka dimulai saat ini. Dia menghancurkan hampir apapun yang dia lihat. Apa dia berencana untuk menghancurkan seluruh ruangan ini? Begitu kata Kashin Koji. Lalu dengan menatap Kashin Koji, Ishiki mulai berkata, semua gen, semua orang yang memiliki takdir yang sudah ditentukan. Tetapi ini unik, orang itu memiliki takdir yang sangat besar. Sebuah bintang perubahan dan krak, topeng itu akhirnya pecah. Dan tanpa bayangan sosok si penulis sejati dalam dunia shinobi, Ishiki mengatakan lagi nih seperti ini. Amado ternyata ingin berpegang pada takdir besar orang itu demi kemungkinan perubahan yang sangat kecil. Kashin Koji cloning Jiraiya dari 3 Sage Agung. Kau yang akan mati di sini dan ini adalah takdir yang sudah ditentukan oleh genmu sendiri. Nah, dari sini masuklah untuk chapter 48 karena seperti yang kita bilang di awal, kemungkinan besar nih episode itu mengadaptasi 2 chapter langsung, yaitu 46 akhir, 47 serta 48. Nah, sesaat nih setelah topeng itu pecah, Kashin Koji itu terlihat kesakitan, namun ia masih mencoba menyerangnya menggunakan teknik Katon. Nah, masalahnya api itu hanya lewat begitu saja setelah mengenai tubuh dari seorang Otsutsuki. Bahkan Koji menggunakannya menjadi lebih besar dan menutupi area sekitar. Oke, bayangkan seorang Kashin Koji aja nih, di sini ia menyerang berbagai teknik yang ia miliki sembari berkata dalam hati. Dia mengatakan seperti ini. Sial, seranganku langsung hilang saat menyentuh tubuhnya. Dia menjadi jauh lebih kuat dibandingkan saat dalam tubuh Jigen. Dan seketika itu Kashin Koji menggunakan rambut panjangnya seperti yang sering digunakan oleh Sannin Jiraiya. Ia mencoba mengangkat tubuh Ishiki dan membantingnya. Namun beberapa detik kemudian terdengar di telinga Kashin Koji ada yang mengatakan seperti ini. Sekeras apapun kau berusaha Kashin Koji, kau tak akan bisa mengalahkanku.
Nah, Koji langsung menggunakan teknik bulu-bulu singanya seperti yang digunakan oleh Jiraiya di masa lalu. Namun tentu semua itu tidak bekerja di hadapan seorang Otsutsuki. Bahkan Otsutsuki itu berkata seperti ini, "Saat ini kekuatan yang besar meluap dalam tubuhku, dan tak akan lama lagi tubuh ini akan hancur karenanya 2 atau 3 hari lagi. Kemungkinan aku akan mati. Karma Kawaki juga telah menghilang. Amado si sialan itu, dia sudah merencanakan semuanya sedari awal, dan dengan bantuanmu, Kashin Koji." Lalu Kashin Koji itu menganalisa nih, "Kau sudah tak bisa dibangkitkan kembali, jadi ku akhiri saja sekarang juga." Nah, di sini sebenarnya Isshiki langsung menyela dengan mengatakan seperti ini, "Dasar bodoh, kau masih belum paham juga ya rupanya Koji. Aku yakin Amado kabur pergi menuju Konoha dan aku yakin dia pasti meminta bantuan Hokage dan Uchiha sialan itu untuk mengalahkanku." Hah? Begitu respon Kashin Koji. Dia bingung tuh, inilah yang mendasari pada nantinya Koji itu akan meninggalkan jejak dan meninggalkan Isshiki Otsutsuki. Nah, di sini Isshiki masih melanjutkan perkataannya. Dia mengatakan seperti ini, "Dia melakukan itu karena tahu kau tak cukup kuat untuk membunuhku, Koji. Apa kau sudah mengerti sekarang? Ini berarti kau sudah berhasil melakukan tugasmu dengan baik berawal saat kau mengeluarkanku dari tubuh Jigen." Lalu Koji meresponnya dengan sedikit gugup tuh, "Itu tidak mungkin. Jika kau mencoba untuk mengalihkan perhatianku agar bisa kabur itu percuma saja, Otsutsuki." Lalu Otsutsuki itu meresponnya dengan sangat cepat, "Apa kau belum sadar juga, Koji? Kau tak akan bisa menjadi seorang shinobi sesungguhnya. Kau hanyalah budak yang menyedihkan." Dan boom, cukup bicaranya, bersiaplah Otsutsuki. Ya, inilah seketika dan sangat cepat itu Kashin Koji itu berada dalam mode senjutsu energi alam. Dan ini gila guys, ini secepat milik Hashirama dan tidak seperti milik Jiraiya yang membutuhkan beberapa waktu. Kashin Koji itu melakukannya dengan sangat-sangat cepat. Namun sebelum itu, momen itu berganti dulu dalam markas Hokage dan Amado sudah mendapati surat itu. Dia mengatakan seperti ini, "Ini cukup bagus." Lalu Shikamaru menambahkan, "Ini bukti bahwa kau sudah menjadi warga Konoha, tetapi saat di dalam desa ini saja kau membutuhkan izin dariku dan Naruto jika ingin keluar dari desa pula." Nah, Amada meresponnya, "Tidak apa Shikamaru, itu tidak masalah bagiku sekarang." Dokter Katasuke juga menambahkan, "Kau bisa menggunakan fasilitas penelitian di sini tetapi dengan pengawasan yang ketat dari kami. Dan kau wajib menyerahkan hasil temuanmu kepada kami juga, tanpa terkecuali satupun." Nah, lalu Shikamaru kembali menambahkan, "Kalau begitu cepat nonaktifkan bom yang ada pada layar Chikadai." Nah, disinilah menariknya. Nah, Amado dengan tenang mengatakan seperti ini, "Oh, tenang saja, itu palsu Shikamaru." Semua orang sudah terkejut dan heran saat itu. Boruto ikut-ikutan bertanya, "Berarti semua itu hanyalah gertakanmu semata, Amado?" Ya, tetapi yang meledak di kantor cabang yang ada di pohon itu asli, Boruto. Namun ini bahkan membuat orang tambah terheran-heran dengan Amado sendiri. Itu tak akan terjadi. Meskipun kalian mencurigai bom yang ada di layar Chikadai, saat bom yang asli meledak, kalian pasti mengira semua bom yang ada pasti asli. Dan aku yakin akan hal itu. Lalu Shikamaru yang jengkel sekaligus kesal, ia terus sambatu, "Sialan kau Amado." Lalu Amado kembali menambahkan kata-katanya ini, "Tuan Hokage, kau sudah tahu bukan? Kita dalam masalah yang sangat besar. Kashin Koji tak akan bisa membunuh Isshiki. Hanya kalian berdualah yang bisa mengalahkannya." Begitu kata Amado. Lalu di sini Naruto tuh meresponnya nih, "Apakah mereka masih bertempur? Jika kita ke sana sekarang mungkin akan masih sempat." Nah, dari sini perbincangan sudah menuju tahap panik nih. Amado jelas mengatakan tidak pada pertanyaan Hokage itu. Itu memang tidak perlu. Target utamanya sekarang adalah Kawaki. Dan kalian dengar, seperti yang aku jelaskan tadi, tidak lama lagi Isshiki itu akan mati. Dan dia memiliki sebuah rencana. Dia pasti akan mengimplankan Kawaki dengan karma yang lain. Dengan begitu, Kawaki bisa menjadi wadah baginya untuk hidup kembali. Nah, Boruto yang mendengarnya itu jadi tambah bingung tuh. Mengimplankan dengan karma? Gimana maksudmu? Nah, Amado tuh langsung menjawabnya, "Aku yakin dia akan melakukan hal itu. Kalau kalian tetap menuju ke sana, dia tidak akan menyerang kalian dan justru dia akan menuju ke tempat lain ini, desa Konoha di mana Kawaki berada." Dan Dr. Katasuke itu langsung meresponnya, "Ini jelas sangat buruk. Jika kita tidak ada seseorang seperti Master Sasuke dan Hokage di sini, desa pasti akan hancur. Selama Kawaki masih di sini, dia pasti akan menyerang tempat ini. Dan akan bijak jika segera kau mengevakuasi warga Shikamaru." Begitu kata Amado. Nah, tidak menunggu waktu lama nih, Shikamaru itu langsung memerintahkan pemimpin Anbu, "Sai, laksanakan." Nah, situasi saat ini memang genting. Mereka harus segera mengevakuasi warga, mengamankan Kawaki, dan juga siap bertempur melawan Otsutsuki Isshiki. Nah, di sini Amado itu kembali menambahkan, kalau dia mengetahui posisi Kawaki, tugas Tuan Hokage dan Sasuke pasti melindunginya. Dengan kata lain, kalian tidak boleh jauh-jauh dari Kawaki. Mungkin kita akan selamat jika Isshiki mati lebih cepat dari yang kita duga. Tetapi semua akan sia-sia jika Kawaki berhasil diimplan dengan karma lain. Kesimpulannya, kalahkan Isshiki sebelum itu terjadi apapun resikonya.
Dan setelah itu nih, momen itu berganti ke Kashin Koji yang serius itu berubah ke dalam mode Sage-nya. Dia tampak sangat marah akan apa yang terjadi, getaran dari dampak Sage mode-nya itu, dan mata itu memang mengisyaratkan perubahan mode yang sempurna. Bahkan ini unik, Urashiki saja tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki oleh Mitsuki, tapi ia sangat takjub, cakranya itu sangat luar biasa. Tapi sekarang Ishiki mengetahui jika itu adalah Sage mode. Lalu boom, katon bola api besar. Kashin Koji berjalan dengan tenang sambil meledakkan api besar itu ke arah Ishiki. Ini adalah perubahan memang luar biasa sih. Namun Ishiki berhasil menjebol api besar itu. Dia melompat ke arah Koji dan super cepat Koji menahannya dengan satu tangan nih. Sementara tangan satunya menggunakan pukulan api, namun Ishiki juga mampu menahannya. Dan kalian coba lihat efek dari pertempuran singkat mereka dalam mode Sage ini. Dampaknya itu luar biasa pada sekitar. Bangunannya pada retak dan hancur. Bahkan dengan didesak Ishiki saja, Koji mampu membakar tubuh Ishiki Otsutsuki. Nah, di sini baku hantam memang tak terhindarkan lagi. Beberapa saat kemudian, Kashin Koji menggabungkan tangannya dan berkata, Sukuna Hikona adalah dojutsu. Jadi itu pasti teraktivasi hanya saat melihat targetnya. Dan boom, teknik Sage baru dikeluarkan Kashin Koji. Ia membuat manipulasi api super besar yang lebih berbahaya dari awalnya sendiri. Nah, momen ini pasti kalau sudah dianimasikan membuat nama Kashin Koji sebagai si pengendali api itu mungkin akan sontar terdengar. Dan kita tahu nih, setelah itu Ishiki itu berada di dalam lautan api dan asap itu. Namun sebagai seorang Otsutsuki, ia mengatakan seperti ini, jutsu apa lagi nih, sungguh membosankan. Dan tiba-tiba sosok Kashin Koji sudah melayang dari belakang menggunakan Cho Odama Rasengan ukuran besar itu. Dan itu mungkin seperti saat Jiraiya mau mengajar para Pain dahulu. Dan boom, Big Rasengan dikeluarkan oleh Kashin Koji. Koji berteriak seperti ini, sekarang pilihlah Otsutsuki, kau ingin yang mana? Dicabik-cabik atau dibakar? Nah, Koji memang berhasil mendesaknya, namun ia kurang menyadari satu hal nih. Lawannya adalah bangsa Otsutsuki yang masih memiliki banyak sekali misteri dengan teknik rahasianya sendiri. Sampai akhirnya nih, Ishiki itu memejamkan matanya, lalu ia membukanya, klak, dan boom. Pilar yang entah dari mana munculnya itu langsung menimpa Kashin Koji. Tangan Koji sudah tidak bisa digerakkan sama sekali dan dia hampir sekarat karenanya. Nah, Ishiki mulai menjelaskan seperti ini. Jutsu rahasia Daikokuten. Itu adalah pilar batu yang ada di tempat ini, Kashin Koji. Dan lihatlah Koji yang sedari awal superior ia terkapar lunglai tak berdaya itu. Dia bahkan sempat mengatakan lirih seperti ini, sepertinya tangan kiri dan rusukku sudah hancur. Aku juga tidak bisa merasakan kakiku sama sekali. Momen ini pun yang membuat Sage mode Kashin Koji itu juga non-aktif. Dan kita tahu betapa mengesankannya dan mengenaskannya Kashin Koji sekarang ini. Kau dengar Kashin Koji, jutsu ini membuatku bisa menyimpan sesuatu yang aku kecilkan dalam dimensi di mana waktu tak mengalir seperti seharusnya. Dan ini bisa memunculkan lagi semauku dan ting. Itulah alasan entah dari mana Ishiki mendapatkan secangkir anggur segar. Ia langsung meminumnya, kemudian dia menghilangkan kembali. Koji, kau juga harusnya sudah tahu bahwa melawanku adalah hal yang sia-sia. Apakah itu kebanggaan shinobimu? Sepertinya bukan. Kau hanya tak ingin mengakui pengkhianatan Amado saja, Kashin Koji. Memang itu tak terduga, tetapi itu berarti ada celah di dalam kebanggaanmu sebagai seorang shinobi. Mungkin Amado menggunakan itu untuk keselamatannya sendiri. Dan dengan kata lain, Amado telah mengelabui kita berdua dan aku pasti akan membunuhnya, Kashin Koji. Kau punya kata-kata terakhir untuknya? Jangan khawatir, pasti akan kusampaikan. Lalu Ishiki mendekat ke Kashin Koji mendengarkan apa yang dikatakan dan tidak jelas itu. Dia mengatakan seperti ini, apa? Katakan lagi, Kashin Koji. Dan Kuchiyose no Jutsu. Boom, segel itu terbentuk. Kata Kashin Koji coba memakan Ishiki yang membuatnya menghindar. Lalu kita tahu nih, katak itu menghilang sembari menggunakan Kuchiyose pembalik itu diaktifkan. Nah, Kashin Koji sudah kabur saat ini dan misteri keberadaannya masih dipertanyakan sampai saat ini di chapter terbarunya. Nah, Ishiki bahkan mengatakan seperti ini, aku heran dengan apa yang dia rencanakan. Apakah dia ingin menghadapi Amado sendirian? Lupakan saja, itu bukan urusanku. Tujuanku sekarang adalah kau, Kawaki. Dan dimensi ruang waktu itu terbuka. Lalu bersiaplah, invasi Ishiki itu akan segera dimulai. Tapi tunggu dulu nih. Sesaat sebelum itu, scene itu memang langsung berpindah. Tetapi di sini ada dua orang yang adu mulut. Dia adalah Naruto dan Boruto. Keduanya bersikeras dengan pendapat masing-masing. Boruto sangat ingin ikut bertarung, sementara Naruto tidak memperbolehkannya. Alasannya Naruto adalah, musuh kita ini adalah seorang monster dengan kekuatan yang sangat besar. Hanya aku dan Sasuke yang bisa mengalahkannya. Kau mungkin akan mengganggu saja, Boruto. Namun dari sudut pandang Boruto, dia itu khawatir nih. Tapi dulu kalian pernah kalah darinya, bukan? Bagaimana kalau kalian kalah lagi? Nah, di sini Boruto itu akan terdiam kalau gurunya yang berbicara dan memberikan alasannya sendiri. Nah, dengar Boruto, demi Konoha aku siap mati kapanpun.
Naruto juga sama seperti itu. Kami selalu bersedia akan semua hal ini. Lalu bagaimana denganmu Boruto? Apakah kau siap mati demi desa sekarang? Nah, mendengar hal itu Boruto langsung tak bisa bicara nih dengan keringat dingin. Namun tiba-tiba nih Shinten Shinojutsu tipe sensor itu memberikan info darurat. Ino Yamanaka mengatakan seperti ini. Naruto, kau dengar? Ada musuh yang menyerang secara tiba-tiba. Ada musuh terdeteksi dan cakranya tidak diketahui sama sekali. Nah, semua orang panik di saat itu dan tak terkecuali Naruto dan Sasuke yang akan bersiap-siap menghadapinya. Nah, ceritanya kelar sampai di sini untuk adaptasi chapter 48-nya ini. Gimana? Pokoknya Boruto sekarang itu akan sangat sengit jalan ceritanya, apalagi sampai kemudi Baryon-nya nanti. Jadi pokoknya kita tunggu aja, kita akan berikan informasi lebih tentang Boruto ke depannya. Oke? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita tentang breakdown Boruto 214, takdir yang sudah ditentukan. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DRTV and we'll be come back.